Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fana Fayanti dengan NIM 2225240008. Nah, pada video kali ini, saya akan sedikit membahas bagaimana teori bilangan menjadi dasar yang sangat penting dalam sistem kriptografi modern, yaitu sistem yang melindungi data di internet, media sosial, transaksi digital, hingga komunikasi sehari-hari. Nah, kriptografi sendiri merupakan seni sekaligus sains yang berfungsi menjaga kerahasiaan, keaslian, dan integritas data. Kini kita hidup di dalam era digital, di mana hampir setiap hari aktivitas kita mulai dari berbelanja online, pengiriman pesan, hingga layanan perbankan semuanya bergantung pada keamanan data. Karena itu, kriptografi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Jika dulu kriptografi hanya mengandalkan teknik substitusi huruf atau permainan pola bahasa, maka saat ini kriptografi sudah berubah total. Keamanannya tidak lagi bertumbuh pada kreativitas membuat sandi rumit, tetapi pada kekuatan matematika murni, khususnya teori bilangan. Disinilah kita melihat bagaimana konsep-konsep matematika yang terlihat abstrak justru menjadi pertahanan utama dalam dunia digital. Nah, perjalanan kriptografi bermula dari penggunaan sandi sederhana seperti sandi Caesar. Nah, pada sandi ini setiap huruf digeser sejauh beberapa langkah pada alfabet. Nah, teknik tersebut cukup efektif pada zamannya, tetapi sangat mudah dipecahkan dengan teknik analisis frekuensi. Lalu muncul sandi Vigenère, yaitu sandi polialfabetik yang menggunakan kata kunci sehingga pola pergeserannya lebih kompleks. Meskipun lebih kuat dibanding sandi Caesar, sandi ini tetap memiliki kelemahan utama, yaitu penggunaan kunci rahasia. Kunci ini harus dikirimkan ke pihak lain dan proses pengiriman kunci inilah yang sangat beresiko. Kelemahan inilah yang kemudian melahirkan sebuah inovasi besar, yaitu kriptografi kunci publik. Nah, pada sistem ini, enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan dua kunci berbeda, sehingga masalah distribusi kunci dapat teratasi. Nah, salah satu bentuk awal kriptografi kunci publik adalah Knapsack Crypto System yang diperkenalkan oleh Merkle dan Hellman. Nah, sistem ini memanfaatkan kesulitan komputasi dari subset sum problem, sebuah masalah yang dikenal sebagai NP-complete. Nah, intinya, sistem ini menggunakan vektor super meningkat sebagai kunci privat, yaitu rangkaian bilangan yang sangat mudah dihitung solusinya. Nah, kemudian, vektor tersebut disamarkan melalui transformasi modular, sehingga menghasilkan kunci publik yang terlihat sulit untuk dipecahkan. Sayangnya, penyamaran modular ini tidak cukup kuat. Salah satu tokoh kriptografi terkenal, yaitu Adi Samir, berhasil menemukan cara untuk mengembalikan penyamaran tersebut. Nah, hal ini membuktikan bahwa struktur vektornya terlalu istimewa dan masih dapat direkonstruksi. Walaupun akhirnya ditinggalkan karena dianggap tidak aman, Knapsack Crypto System tetap menjadi langkah awal yang penting dalam perkembangan kriptografi modern. Setelah Knapsack diketahui tidak aman, para peneliti beralih mencari fondasi matematis lain yang jauh lebih sulit dipecahkan. Pencarian ini membawa mereka pada masalah logaritma diskrit. Nah, masalah ini didasarkan pada fakta bahwa proses menghitung eksponen modular sangat mudah, tetapi membalik operasi tersebut untuk mencari nilai pangkatnya justru sangat sulit. Dari prinsip ini lahirlah Diffie-Hellman-Key Exchange, protokol kunci publik pertama yang bertujuan khusus untuk pertukaran kunci rahasia. Di sini, kedua pihak dapat menghasilkan kunci bersama tanpa harus saling mengirim kunci rahasia itu sendiri. Meski nilai-nilai yang dikirimnya bersifat publik, pihak penyadap tetap bisa menebak kuncinya tanpa berhasil memecahkan logaritma diskrit. Kemudian, sistem ini dikembangkan menjadi kriptosistem El-Gamal yang digunakan untuk enkripsi pesan. Salah satu keunggulan El-Gamal adalah sifat probabilistiknya. Setiap kali proses enkripsi dilakukan, sistem menggunakan bilangan acak yang membuat ciphertext selalu berubah. Bahkan, untuk plain text yang sama, hasil enkripsinya bisa berbeda. Hal ini menambah kekuatan keamanan El-Gamal dalam menghadapi berbagai serangan. Nah, sistem kunci publik yang paling dominan hingga saat ini adalah RSA, di mana RSA ini menggunakan prinsip yang berbeda dengan Diffie-Hellman maupun El-Gamal. Sistem ini didasarkan pada kesulitan memfaktorkan bilangan komposit yang sangat besar. Kunci publik RSA dibuat dari hasil perkalian dua bilangan prima besar. Setelah bilangan prima tersebut dirahasiakan, proses memecahkan RSA itu menjadi hampir mustahil dilakukan. Nah, tantangan utama bagi penyerang adalah memfaktorkan bilangan dengan ukuran ratusan bahkan ribuan bit. Hingga saat ini, belum ada algoritma efisien yang mampu menangani faktorisasi bilangan sebesar itu dalam waktu yang masuk akal.
Karena alasan tersebut, RSA terus menjadi pilihan utama di berbagai aplikasi keamanan digital, termasuk protokol internet dan tanda tangan digital. Nah, dari seluruh perjalanan ini dapat kita simpulkan bahwa keamanan kriptografi modern tidak lagi bergantung pada kerumitan sandi, tetapi pada kesulitan komputasi matematis yang berada pada pondasi teori bilangan. Nah, dua pilar utamanya adalah faktorisasi bilangan besar dan logaritma diskrit. Kedua konsep ini mendukung sistem-sistem penting seperti RSA, Diffie-Hellman, dan El-Gamal yang hingga kini digunakan untuk menjaga keamanan data di seluruh dunia. Nah, dengan kata lain, matematika yang mungkin terlihat abstrak justru menjadi benteng utama dalam menjaga privasi keamanan dan kepercayaan di dunia digital. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga video ini membantu kita memahami bagaimana teori bilangan memainkan peran besar dalam sistem kriptografi modern. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.